kita bisa membahas sangat detik, diskusinya bisa sangat panjang, perlu atau tidaknya memakai, dan ada ahli leksionari Bapak Pendeta YBN Pak Yohanes Bambang, ya, kalau mau belajar tentang leksionari bisa belajar pada beliau. Nah, kalau kita lihat, coba tolong dibuka halaman kedua dan ketiga. Kalau kita lihat di situ, bacaan pertama itu diambil dari Kisah Para Rasul dan tidak dimulai dari Kisah Pentakosta, yaitu Kisah Para Rasul pasal 5, ya, tapi sesudahnya. Nah, jadi seakan-akan pada minggu-minggu Paskah pun kita sudah melihat Pentakosta. Karena kebangkitan Kristus, lahirlah gereja. Dan sepertinya itulah yang setelah kebangkitan Kristus, apa yang dilakukan oleh para pengikutnya, itu dulu yang diceritakan. Baru kemudian nanti pada Pentakosta kita diperhadapkan pada cerita tentang apa yang menyebabkan para pengikut Kristus itu begitu semangat, begitu berani. Nah, jadi itu kira-kira yang hendak ditekankan. Nah, jadi dalam angka 50 itu juga merupakan simbol, ya. Jadi berasal dari tradisi Yunani. 7 bagi tradisi Yunani itu Yahudi, maksud saya, angka sempurna. Dan kalau 7 kali 7 sama dengan 49 itu kan lebih sempurna. Itu 49 hari dan ditutup pada hari yang ke-50. Ya. Dan kalau kita lihat misalnya ada 7 minggu Paskah, betul ya? 7 minggu Paskah tambah 1 minggu kemudian itu adalah Minggu Pentakosta. Dan dalam tradisi Yahudi, angka 8 itu adalah mempunyai dimensi eskatologis. Artinya kalau kita katakan, jadi hari Minggu itu adalah hari pertama dan hari yang ke-8 bagi pemahaman Yahudi. Hari pertama dan hari ke-8. Hari ke-8 ini dipahami sebagai penciptaan baru. Ya, kalau dalam bahasa Kristennya nanti akan ada bumi yang baru. Nah, oleh karena itu 7 minggu Paskah tambah 1 Pentakosta. Pentakosta mempunyai dimensi eskatologis. Nah, ini teologinya yang kalau Anda belajar, gemar belajar itu bisa salah, ya, dihafal kalau nggak ngerti. Silakan yang. Pada minggu-minggu ini kita juga dihantar lagi, lebih lagi diajar untuk menghayati misteri Paskah, misteri kebangkitan Kristus itu yang bagi kita tetap merupakan misteri. Dalam arti kita tidak tahu bagaimana kebenarannya secara intelektual dan seterusnya, tapi kita yakini sebagai dasar iman kita. Ya. Nah, oleh karena itu merupakan misteri yang terus-menerus dibukakan oleh Allah maksudnya, makanya kita berjalanlah dengan setia mengikuti perayaan 50 hari. Dan tentu saja kita merayakan kasih Allah dan bersyukur atas rahmat-Nya, sehingga ada seorang penulis yang mengatakan masa Paskah seharusnya menjadi saat untuk menegaskan kembali dengan kesungguhan hati iman Kristen yang mendasar. Ya, dan kita mengingat serta meneduhkan hati baptisan. Jadi pada abad-abad pertama kekristenan, orang-orang yang baru dibaptis pada malam Paskah itu selama 50 hari memakai bajunya jubah putih. Ya, jubah putih yang menandakan dia baru saja dibaptis. Dan pada Rabu Abu sebetulnya bagi para pendosa berat, mereka harus memakai mulai Rabu Abu selama 40 hari. Mereka para pendosa berat ini, ya, misalnya yang mangkir dari iman Kristen
jadi baju juga merupakan identitas rupa-rupanya. Ketika kita melihat ada seseorang yang memakai jubah putih, oh berarti dia baru lahir, baru novitiate istilahnya, ya, baru lahir. Nah, jadi pada waktu itu selama 50 hari, ya, orang ini akan setiap hari datang ke gereja untuk menerima pengajaran tentang apa yang dialaminya pada masa Paskah, malam Paskah. Itu namanya khotbah-khotbah, kalau dia dalam bentuk khotbah atau pengajaran mistago, ya. Anehnya, bapak-bapak gereja tidak menerangkan secara jelas apa arti baptisan dan sakramen perjamuan kudus sebelum orang tersebut dibaptis. Baru setelah dibaptis, setelah dia mengalami langsung, setelah tubuhnya mengalami secara langsung, matanya dibukakan, mata intelektualnya dibukakan akan apa arti baptisan, akan apa arti perjamuan kudus. Ya. Jadi inisiasi Kristen, cara atau sistem seseorang menjadi orang Kristen itu dimulai dari katekisasi dan berakhir pada mistago. Ya. Nah, dan maknanya pada minggu-minggu Paskah ini juga diajak untuk merenungkan dan menjalankan arti sakramen, terutama baptisan dan perjamuan kudus, kalau bisa setiap minggu dirayakan. Ya. Nah, jadi ini simbol dan dekorasi Paskah itu harus tetap dipertahankan. Mungkin bunganya dikurangi karena tidak mungkin setiap hari minggu kita ada bunga lili, bunga mawar, yang bunga mahal-mahal itu, ya. Dan saya kira tidak perlu mahal-mahal seperti itu juga bunganya. Tapi artinya mungkin agak dikurangi, tapi dasarnya tetap, misalnya warna putih, kuning keemasan tetap, ya. Dan warna merah mulai diperkenalkan sedikit-sedikit. Ada kubur kosongnya, ada gereja yang masih tetap mempertahankannya, ya, sampai nanti Pentakosta habis, ya. Terus dan ada nama-nama hari Minggu Paskah sejalan dengan bacaan Injil. Coba buka halaman 2 lagi. Ada minggu kedua Paskah, yaitu hari Minggu sesudah minggu Paskah minggu pertama, itu namanya Minggu Thomas, karena yang dibaca di situ Injil mengenai cerita Thomas. Ada namanya Minggu Gembala, Minggu Emmaus, Minggu Akulah, karena Akulah jalan, Akulah terang, Akulah, ya, dari kitab Yohanes itu. Kemudian ada kenaikan Tuhan dan ada Paskah ketujuh yang tidak, Paskah ke-6 dan ke-7 tidak ada namanya. Bisa aja kasih nama sendiri deh. Nah, ini adalah contoh yang minggu salib, ya. Kok salib? Lilin Paskah maksud saya. Jadi ada beragam. Di mana saya bisa beli lilin Paskah? Pergilah ke toko buku obor. Saya harusnya mendapat ini komisi dari selalu setiap tahun saya mengatakan bilang ke toko buku. Ya. Oke, baik. Selanjutnya, nah ini contoh bunga untuk melambangkan Paskah, ya, rangkaiannya. Ini saya sekarang menggawa banyak memberi ide, sebab begini, saya yakin dan percaya ibadah itu tidak hanya cukup untuk dibicarakan, tetapi dialami. Dan bagaimana mengalaminya dalam konferensi pembinaan semacam ini, yaitu salah satunya adalah dengan banyak melihat, ya. Mungkin nanti kalau berhubungan dengan musik, ya, banyak yang banyak nyanyi. Selanjutnya, baik, sampai di sini ada yang ingin berkomentar? Nyanyiannya tentu saja juga banyak nyanyian-nyanyian Paskah dinyanyikan. Ya, silakan. Apa bedanya baptisan air, karena ini tadi ada kaitannya dengan Paskah, dengan baptisan Baptisan air dan baptisan roh. Apakah ada Bapak Ibu
bisa membantu saya. Ya, itu di dalam cerita Tang Yohanes ya, tetapi lihat dia akan membaptis dengan roh, aku membaptis dengan air, dan Yesus, dia menunjuk pada Yesus, Yohanes Pembaptis akan dikatakan Yesus akan membaptis dengan roh. Ya. Saya kira ini pencurahan Roh Kudus juga. Ya, nah sekarang masalahnya ada gereja, tradisi gereja yang mengaitkan baptisan roh itu didapat kalau seseorang sudah bisa bahasa roh, ya. Dan ada yang memahami sebagai pencurahan Roh Kudus atas diri seseorang, dan sehingga kita juga mempunyai karunia-karunia roh, ya. Di Galatia itu ada disebutkan karunia-karunia roh. Bahkan ketika saya bisa mengatakan saya orang Kristen, saya percaya pada Yesus dan saya mengasihi orang lain, berusaha untuk mengasihi orang lain, saya pun sudah dapat mengatakan saya mempunyai karunia roh. Dan saya, Roh Kudus sudah ada dalam diri saya. Dan apakah itu merupakan baptisan? Mungkin ya, seperti itu. Lebih kompleks, nanti ada sesi sendiri tentang baptisan. Oke, ada lagi? Tapi terima kasih, itu pertanyaan yang menarik. Ya, Pak. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya, tapi jawabannya kita simpan dulu ya, belum sampai Pentakosta, masih 10 hari sebelum Pentakosta kita. Baik, ada lagi? Berkomentar? Tidak? Nah, sekarang kita lanjutkan dulu ya, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi pada minggu-minggu Paskah tersebut atau masa Paskah, kita juga merayakan kenaikan Tuhan ke surga. Ya, dirayakan pada hari ke-40 pada masa Paskah. Ya. Nah, ini menarik nih bagi orang Jawa. Angka 40 itu sehubungan dengan selamatan orang mati kan ada ya. Nah, hari ke-40, selamatan 40, dan dipercayai juga bahwa orang itu sudah keluar dari rumah roh orang tersebut. Jadi ada orang Kristen Jawa yang menggabungkan antara kenaikan Tuhan Yesus ini dengan peristiwa selamatan 40 hari. Ya. Oh, Tuhan Yesus, saya melakukannya, ini hasil penelitian saya melakukannya. Mengadakan Bitstorm, orang Jawa bilang Bitstorm 40 hari. Ya, kenapa? Oh, Tuhan Yesus saja 40 hari naik ke surga. Jadi ada kaitan simbolis angka, ya, ternyata tradisi Yahudi dengan tradisi Jawa, ya, seperti itu. Nah, kemudian kenaikan Tuhan itu selalu terkait dengan peristiwa kebangkitan. Tidak akan ada kenaikan tanpa kebangkitan. Jadi jangan dilepaskan tema ini. Nah, apa tuh maksudnya? Kadang-kadang kan gini, setelah Paskah pertama itu tanggal 20 April, nanti minggu-minggu berikutnya sudah tidak disebut lagi tentang tema kebangkitan. Ya, nggak ada. Apalagi kalau kita tidak mengikuti yang namanya RCL itu, RCL, ya, leksionari bersama itu kita tidak ikuti. Akibatnya kita tidak mengikuti cerita-cerita tentang penampakan Yesus kepada
Jadi tolong diingat supaya bagi gereja-gereja yang belum atau tidak akan pernah mempergunakan ACL, tetap mengkaitkan peristiwa kenaikan dengan kebangkitan Kristus. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu nanti dibahas dalam pembahasan yang namanya homiletika. Ya, belajar bagaimana berkhotbah dan seterusnya. Tapi kita pun sebagai seorang penulis atau perancang ibadah harus tahu. Nah, kemudian artinya adalah kebangkitan itu kemuliaan dan kuasa yang disalibkan. Yang disalibkan di sini kan Tuhan Yesus ya, itu dikukuhkan kembali bahwa engkau adalah raja. Dan karena itu banyak juga gereja yang menyanyikan paduan suaranya, Dia doakan itu ya. Panjang itu. Kemudian kenaikan Tuhan juga mau mengatakan bahwa karya penyelamatan Allah dalam diri Yesus itu telah sempurna, telah selesai. Ya. Peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus mulai dari kelahirannya sekarang sudah selesai, sehingga Tuhan Yesus sudah berangkat ke surga dan hidup di, atau istilahnya sebetulnya secara sederhana adalah bersama. Begitu. Secara tubuh, secara fisik dia tidak ada lagi di dunia. Dan artinya juga ciptaan Allah yang telah jatuh ke dalam dosa itu dibangkitkan kembali dan dimuliakan bersama dengan kebangkitan dan kemuliaan Yesus. Selanjutnya, kebangkitan juga menandakan kepastian bahwa Allah selalu peduli pada orang yang menderita. Ya kan? Yesus yang sudah menderita dibangkitkan dan dimuliakan dalam peristiwa kenaikan. Nah, sehingga ini untuk menunjukkan pada kita, meskipun banyak sekali penderitaan di dunia ini, toh Allah tidak melupakan. Seperti itu kira-kira. Ya. Kemudian, nah ini yang saya kira paling penting dari arti kebangkitan, kenaikan maksud saya, bahwa sekarang Yesus Kristus itu tidak hanya berada di satu tempat saja, tidak hanya dibatasi oleh waktu dan tempat. Sekarang Tuhan Yesus itu bisa berada di mana-mana, istilahnya seperti itu. Dia menjadi Kristus yang lokal menjadi Kristus yang universal, yang bisa hadir dimanapun juga melalui Roh-Nya, yang tidak dibatasi oleh tradisi Yahudi saja, yang melampaui tradisi Yahudi, sehingga kita bisa katakan bagaimana toh saya percaya kepada Yesus melalui budaya kita Indonesia, budaya Jawa, budaya Batak, karena Kristus juga hadir dalam budaya lokal tersebut. Ya. Nah, istilahnya kontekstualisasi atau inkulturasi seperti itu. Tapi itu yang memungkinkan terjadinya adalah karena Kristus naik ke surga, tidak lagi berada di daerah Galilea, jalan-jalan sana. Ya. Nah, simbolnya kenaikan, nah itu bisa kita lihat ada mahkota, ya, ada bisa kita bikin macam-macam sebetulnya, asalkan menampilkan tema dan warnanya putih, terus kemudian ini ada ikon-ikon, ya Pak. Itu tadi simbol-simbol itu maknanya apa? Kenapa mesti pakai simbol itu? Kenapa nggak boleh ditukar itu? Tukarnya dengan apa Pak? Ya ditukar dengan lokal gitu. Bisa saja, bisa. Mengapa tidak? Oh, nanti Yesusnya digambarkan dengan ulos misalnya, bisa. Ya, karena itu tadi justru sangat baik Pak kalau Bapak bisa menciptakan simbol lokal. Nah ini kan saya dapat dari internet Pak. Saya belum mendapatkan seseorang yang bisa untuk membuat. Ya. Makanya sih saya impian saya itu saya bisa membolehkan orang yang gemar menggambar, gemar melukis, ya, gemar membuat apalah, berkreasi dengan tangannya. Dan ayo sekarang kita buat, ini temanya kenaikan. Coba sekarang menurut imajinasimu, daya kreativitas, bagaimana caranya mengekspresikan dalam bentuk gambar, dalam bentuk
lukisan dari yang di sebelah kiri dari gereja Ortodoks dan sebelah kanan itu dari Afrika. Ya. Nah, makanya nanti bisa saja kalau ada yang melukis bisa melukis dengan baik, dan bahkan tidak baik pun kalau dia mempunyai imajinasi yang kuat bisa melukiskannya. Silakan. Nah, Pentakosta. Sampailah kita pada perjalanan Pentakosta hari terakhir. Pentakosta, seperti tadi sudah saya katakan, artinya memang 50, ya, 50, dan benar seperti yang Bapak katakan, Pentakosta itu berasal dari tradisi Yahudi, perayaan panen, ya. Jadi masa Paskah Yahudi juga ditutup dengan Pentakosta, panenan. Jadi 2 hari setelah Paskah biasanya orang Yahudi menanam dan kemudian hasilnya dinikmati. Ada jenis biji-bijian tertentu yang dinikmati pada Pentakosta, panen ini, ya. Nah, jadi hari Paskah memperingati yang pertama dalam lahirnya gereja, dan gereja ini dipahami, ya, gereja dalam arti orang-orang Kristen percaya, orang-orang percaya yang mempercayai kebangkitan Kristus, penyelamatan Allah melalui Kristus, itu dibentuk sebagai persekutuan. Makanya seringkali dikatakan ulang tahun gereja terjadi pada Pentakosta, hari Pentakosta, ya. Dan gereja ini sebagai panen pertama dari karya penyelamatan Kristus pada waktu itu. Ya, oleh karena itu, bisa dibayangkan adanya keterkaitan antara panen Yahudi dengan panen iman. Ya. Dan gereja-gereja jadinya juga melakukan perayaan panen pada Pentakosta. Nah, masalah kalau panen di Indonesia berbeda, tidak jatuh pada Pentakosta, bagaimana? Nggak apa-apa, rayakan saja pada pas panen. Tapi ada juga daerah yang panen pada hari itu, ya, misalnya seperti itu. Nah, masalah kalau kita mau melepaskan diri sama sekali dari tradisi Yahudi, ada masalah. Kita kehilangan akar tradisi Kristen, karena biar bagaimanapun juga, suka atau tidak suka itu, pengajaran Kristen itu berdasarkan pada pengajaran Yahudi, pemahaman Yahudi. Oleh karena itu apa yang tertulis dalam Matius, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Jadi masalah sebetulnya kalau kita mau mengatakan itu kan zaman dulu, itu Yahudi, kita Kristen harus beda. Memang benar, ada kalanya kita harus beda. Ya. Tetapi ada kalanya juga kita tidak bisa melepaskan diri atau bahkan sama sekali bahkan mengatakan mereka itu sesat atau bagaimana, ya. Karena ada bahayanya itu. Ya. Seperti tadi misalnya pada hari Jumat Agung ada tradisi pada waktu itu yang menghujat orang Yahudi, kamu adalah pembunuh Kristus akibat kita. Ini orang-orang Yahudi benar-benar dikejar-kejar di Eropa sana, ya, di khususnya pada abad-abad pertengahan di Spanyol terjadi pembunuhan besar-besaran atas orang Yahudi karena pemahaman itu. Ya. Dan kemudian berulang lagi pada zaman Hitler. Kalau kita sudah mencap sekelompok orang berdosa, ya, bisa bahaya. Sifat pembunuh kita muncul. Ya, nah, jadi artinya karena sekarang kita sudah Kristen atau apa, jadi jangan juga kita mengatakan itu kan dahulu, gitu ya. Mungkin ada benarnya juga kalau kita tetap mengingat bahwa Pentakosta berdasarkan tradisi Yahudi, yaitu masa panen. Dan gereja memahami panen ini adalah panen iman, ya, lahirlah gereja. Oleh karena itu hidung jemaat, inilah hari ke-50
syairnya di situ ya. Saya terus terang tidak banyak mengutip dari Kidung Jemaat karena saya kira banyak di antara kita sudah hafal. Ini dia, Kidung Jemaat 241 ya, dengan ringkas menyanyikan makna utama Pentakosta yang sejalan dengan arti perayaan Syahud Yahudi. Yesus ditanam dan bangkit pula pada masa Paskah. Yesus ditanam dan bangkit pula pada masa Paskah. Ini buahnya menjadi nyata pada Pentakosta. Ya, itu dia pemahamannya. Oke, baik. Nah, kemudian Pentakosta juga dipahami dan diyakini sebagai peristiwa saat turunnya Roh Kudus yang menguatkan para murid untuk bersaksi. Nah, sekarang masalahnya adalah bukankah Roh Kudus itu bahkan sejak Yesus lahir atau sebelum Tuhan Yesus lahir sudah dinyatakan bekerja, ya kan? Maria mengandung karena Roh Kudus. Loh, kenapa kok baru sekarang dikatakan Roh Kudus itu turun pada Pentakosta? Nah, ada satu buku yang menerangkan hal itu, kata beliau, kata penulisnya, ini berarti bahwa pada saat itu karena gereja itu lahir, ya, jadi itulah saatnya ketika Roh Kudus bekerja di persekutuan para murid Kristus itu. Tadinya mereka sendiri-sendiri terpencar, ya. Nah, sekarang inilah turunnya Roh Kudus peringati pada Pentakosta itu adalah momen ketika para murid itu merasakan suatu daya yang luar biasa, spiritus yang bisa membakar mereka sehingga mereka berani keluar dari kegalauannya, dari ketakutannya, pergi sampai mereka mengabarkan Injil ke penjuru pelosok dunia namanya. Dunianya waktu itu masih sempit ya, belum ada Indonesia di peta mereka ya. Pelosok dunia, penjuru dunia, nah, itu artinya. Ya, jadi bukan kita bayangkan sebelum peristiwa Pentakosta Roh Kudus tidak bekerja. Alkitab mengatakan sendiri kan, Maria mengandung karena Roh. Ya, oke, baik. Nah, kemudian juga dipahami bahwa pada peristiwa Pentakosta itu para murid dibekali untuk melakukan pelayanan. Nah, pada saat itu tandanya apa? Katanya banyak orang yang mendengar nih para murid Yesus berbicara dalam berbagai macam bahasa. Ya, itu kan sebetulnya karunia untuk melayani, karunia untuk mengabarkan Injil. Nah, sehingga dari sini kita bisa mereka atau merancang ibadah dari arti-arti tersebut. Yang pertama misalnya kita bisa merayakan perbedaan dan keunikan, ya, dari bahasa itu tadi, karunia yang berbeda-beda, dari bahasa, ya, dan orang ini bisa memahami si murid dan seterusnya. Ya, dan keunikan, nah, kita merayakan persekutuan tubuh Kristus, gereja itu kita rayakan, kita mengucap syukur akan adanya jemaat. Nah, ini bagi jemaat-jemaat di kota besar ini penting sekali karena kita mulai kehilangan ikatan yang erat antar anggota, ya. Apalagi kalau sudah yang hidup di Jakarta ini, saya saja merasakan, saya merasa bersalah terus terang. Habis gimana, saya sampai di rumah sudah jam 9, saya berangkat dari rumah jam 5:30, ya. Kan seperti itu, adik saya berangkat jam 5, nanti sampai rumah lagi jam 9 malam. Bagaimana, kapan waktu berkumpul bersama di gereja? Ya, makanya kan sulit sekali sekarang. Untuk kaum muda mau latihan nyanyi kan susah.
Tapi itulah yang terjadi. Bagaimana caranya dengan memaknai Pentakosta ini sebagai suatu pesta persekutuan, ya. Nah, jadi mungkin perlu kita adakan lomba-lomba. Nah, bisa saja, ya, lomba antar keluarga, lomba antar anak dan seterusnya. Pokoknya kita merayakan kebersamaan kita sebagai satu jemaat. Kita mengucap juga misalnya baik diadakan pelayanan CD atau ini juga saya lupa menuliskan penemuan komisi-komisi misalnya, ya kan? Karena di situ di peristiwa Pentakosta itulah para murid seperti digerakkan keluar untuk melayani. Nah, seperti itu kira-kira. Ya, kemudian bisa juga diadakan pengucapan syukur panen. Kenapa tidak? Misalnya kalau memang benar-benar panen, ya. Tapi ada baiknya juga kalau kita mengucap syukur atas, nah sebetulnya yang mau dikatakan dengan panen atau dengan persembahan natural, ya kan? Itu kan sebenarnya untuk gereja-gereja besar, maksudnya gereja-gereja di kota yang sudah tidak punya lagi anggotanya sudah tidak punya sawah lagi, atau tidak punya kambing, domba, ayam, ya, kerbau, sudah tidak ada lagi. Kan sebetulnya tidak mengatakan bahwa kita berucap syukur atas ciptaan Allah, atas semua makhluk hidup, ya. Bahkan di situ kita turut bergembira, bersukacita bersama alam semesta. Itulah saatnya ketika kita membawa non-human creatures masuk ke gereja, ya. Makhluk-makhluk yang bukan hanya manusia ini loh dibawa masuk ke dalam gereja. Sangat cocok dengan keadaan alam kita sekarang. Lingkungan kita yang belajar terus karena Allah manusia. Jadi bisa kita menyadarkan umat tentang lingkungan hidup misalnya, justru dari peristiwa Pentakosta, dari peristiwa panen. Karena ingat tradisinya 50 tahun itu adalah saat tahun diperingati juga dalam tradisi Yahudi sebagai tahun Yobel. Tanah tidak ditanami satu tahun itu, hutan dikembalikan, budak dibebaskan, ya. Tanah tidak ditanami berarti supaya mereka tanahnya hidup. Nah, makanya ada baiknya juga dirayakan sebagai perayaan lingkungan hidup gereja. Ya, silakan. Nah, simbolnya bisa dengan nyanyian, dengan melodi dan ciri khas berbagai etnis, ya. Syair, nyanyian, dan teks liturgi dalam berbagai bahasa. Ini merayakan keunikan, ya. Pakai baju khas suku-suku di Indonesia misalnya. Nah, ini kan kita bisa pembacaan dari Perjanjian Lama adalah cerita tentang Menara Babel. Jadi kita bisa sandingkan bagaimana Menara Babel itu keunikan, keseragaman, keberagaman menimbulkan perpecahan, dan bagaimana kalau di Pentakosta itu justru keunikan membawa berkat, ya. Nah, kemudian ini mungkin bisa dicoba doa Bapa Kami diucapkan bersama-sama dalam berbagai bahasa. Wah, kayak benar di peristiwa Pentakosta sama, ya. Bahasa roh, nah, ada yang bahasa Jawa, Batak, bisa dicoba. Kemudian bisa juga persembahan natura kalau memungkinkan, ya. Nah, sebelum masa Pentakosta, antara kenaikan dengan Pentakosta ada 9 hari itu, biasanya gereja juga mengisinya dengan doa. Berkumpul bersama berdoa itu menurut cerita dari Lukas. Murid-murid Yesus berdoa bersama. Mereka bersama dengan Bunda Maria, mereka pergi ke loteng dan
macam cara untuk melakukannya. Saya menuliskannya itu di paper. Nah ini dia gambar-gambar yang menyimbolkan peristiwa atau arti Pentakosta. Selanjutnya yang di kiri itu melambangkan tadi seperti Ibu katakan baptisan. Ini menurut yang saya baca di websitenya baptisan air dan roh. Airnya warna biru dan di tengahnya ada merah tanda roh. Baptisan air dengan roh. Nah oleh karena itu sebetulnya dalam peristiwa baptisan, ritus baptisan ada gereja yang ada penumpangan tangan. Nah biasanya ritual penumpangan tangan ini adalah untuk menunjukkan roh, pencurahan Roh Kudus. Sehingga dalam peristiwa baptisan kita juga ada tanda kutip pencurahan roh atau baptisan roh. Ya. Ada gereja yang tidak. Nah, ini makanya kita harus, saya kira sudah saatnya juga gereja kita ini duduk mendiskusikan bagaimana ajaran tentang sakramen yang kadang-kadang tidak sama sekali tidak ada hubungannya dengan apa yang dilakukan dalam ritual, oleh pendeta. Ya, dalam kelas ibadah, memimpin ibadah terbukti itu. Misalnya bagaimana perjamuan kudus dilakukan? Ya, artinya ini, tapi yang dilakukan B, nggak nyambung. Ya. Tadi misalnya sama, arti baptisan adalah mandi, membersihkan diri. Yang dilakukan oleh pendeta adalah cuma titik air saja, tetesan air sama sekali tidak ada. Jadi nggak nyambung antara apa yang dilakukan dengan apa yang diajarkan. Jadi ya saya orang yang mempelajari liturgi itu biasanya senang dengan ritual, ya, pelajari ritual juga. Dan ritual ini kan kita tidak bisa lepaskan diri. Oke, baik. Ada juga yang dari simbol merpati, ya. Terus kita bisa sambil ngobrol. Mari silakan. Ada yang mau bertanya sambil melihat. Semuanya sudah gambar. Yang bahtera biasanya menggambarkan gereja. Ya. Kalau ada yang ingin berkomentar, silakan. Ini contoh bagaimana pelangi, ya, beragama. Nah ini burung-burung merpati, ya, Roh Kudus juga seringkali disimbolkan dengan burung merpati. Ya. Jadi bisa diajarkan kepada anak sekolah minggu itu atau remaja, mereka buat dan ada yang memasang. Ini tidak usah dibeli, ya, bisa produk lokal. Nah, ini semuanya merah. Ya, terus, nah lampion, menarik ya. Saya senang kayak pakai kain bahan yang kayak seperti api, ya. Bahan apa itu istilahnya? Ada yang tahu nggak? Sifon. Oh, ya. Tolong ingat namanya sifon. Nanti siapa tahu. Nah ini ada catatan tentang apa itu buah roh, ya kan? Atau karunia roh. Jadi bisa ditempelkan itu menjadi di gereja juga, ya. Dan ini kalau di sini di banner yang ini pada saat Pentakosta kita bertumbuh dalam iman bersama, ya. Jadi dilambangkan gereja itu sebagai pohon, ya. Dan nanti tangan-tangan umat itu bisa ditempelkan di situ. Nama kebersamaan. Ya.
tata. Nah, bahkan di warta gereja bisa menjadi cara untuk mengajarkan lambang atau simbol. Ya, terus kita agak cepat ini juga kalau ini agak terlalu lebay. Lebay. Nah, ini cara bunga yang bisa dipakai ya. Murah meriah ini bunganya kok, kalau nggak salah. Ya betul nggak? Pisang itu loh, apa namanya? Sama yang saya nggak tahu itu yang mangkuk kayak mangkuk. Nah ini banner ya. Kain yang di sebelah kanan ini bisa dicuntai dari atas. Kalau misalnya atap gereja tinggi, jadi bisa dicuntaikan seperti itu. Jadi seperti apa api gitu ya, merah kuning misalnya. Kuning orange itu kan warna api. Ya. Ya silakan. Nah itu contohnya kalau mau meja di gereja diatur, dan ini gambar tradisional Pentakosta, ada Maria di situ sama murid-murid Yesus. Saya suka ini yang bawah ini ya. Pentakosta untuk segala bangsa, turunnya Roh Kudus. Jadi bukan hanya untuk orang Roh Kudus bekerja di hati orang Kristen saja ya, tapi bisa juga di hati orang non-Kristen, kemungkinan seperti itu ya. Nah ini panjang lagi diskusinya, rencana kita diskusikan di sini ya. Nah salah satu lagi udah habis, baik, dan waktu kita sudah habis ya, masih 5 menit 30 menit ya. Wah mantap, mari kita berdiskusi. Bagaimana kira-kira apa yang ada di pikiran masih satu loh, kita kapan ibadahnya? Oh iya, dan nggak apa-apa kan kalau kita mau selesai cepat. Tapi bukan berarti terus kita kelas bawah, kita harus menunggu kelas bawah. Oke, mari kita lihat kalau itu contoh-contoh teks dan nyanyian. Tadi ada beberapa nyanyian yang sudah kita nyanyikan bersama ya. Nah, saya tidak membuat atau memberi contoh suatu tata ibadah yang lengkap ya. Tapi hanya teks saja. Karena struktur tata ibadahnya adalah struktur, bisa menjadi struktur ibadah hari Minggu. Tadi ada yang bertanya kepada saya pada waktu rehat, mengapa kok Paskah tidak ada? Rupanya ibu sudah meneliti, mengamati, kenapa kok tidak ada pengakuan dosa. Nah, di gereja Calvinis itu masalah ya, menjadi masalah karena kita adalah orang berdosa. Nah, ada satu kebiasaan memang, jadi masa pertobatan itu mungkin sudah disebutkan di awal, terjadi mulai dari Rabu Abu ya, bagi para pendosa berat, dan kemudian juga menjadi tradisi bagi non pendosa berat, orang-orang biasa, mulai pertobatan pada Rabu Abu, terus berjalan sampai kapan? Di gereja Lutheran tempat saya beribadah dulu di Amerika Serikat tidak ada itu berita anugerah pada masa prapaskah. Pengakuan dosa ya, berita anugerah tidak ada. Kapan terjadinya berita anugerah dilaksanakan kembali dan kita dinyatakan diampuni? Bukan. Kalau dalam gereja Katolik, tradisi Katolik itu pada Kamis pagi, tapi
gereja-gereja pada umumnya karena tidak ada gereja Protestan tidak ada ibadah pada Kamis pagi, dan Kamis pagi itu hanya bagi para pendosa berat. Untuk yang bukan pendosa berat, istilahnya itu terjadi pada Kamis putih. Itulah berita anugerah diwartakan. Nah, selebihnya tidak ada lagi, kita tidak hidup, terutama dalam masa Paskah, kita tidak hidup dalam kesadaran akan bahwa kita itu benar-benar berdosa. Kesadaran kita adalah bahwa kita sudah mati dan sekarang kita dibangkitkan bersama Kristus. Jadi penekanannya bukan pada keberdosaan saat ini, tetapi pada kemuliaan. Wah, ini sudah kemuliaan dalam arti bahwa kita sudah ditebus dan diampuni. Seperti itu. Jadi adalah waktu 50 hari ini kita bisa mengatakan bukan berarti kalau itu saya bisa dong berbuat dosa, bukan itu ya. Justru kita harusnya tidak berbuat dosa ya. Karena kita sudah hidup sebagai orang-orang yang diampuni dan orang-orang yang ditebus, kan gitu ya. Tapi dalam masa 50 hari ini adalah saat ketika kita ya, menyadari bahwa saya sudah dipulihkan menjadi manusia baru. Sehingga penekanannya bukan lagi pada penyadaran akan dosa-dosa. Nah, begitu kira-kira ya. Jadi ada gereja yang selama 50 hari Paskah itu tidak ada ritus pengakuan dosa. Ada yang seperti itu. Mungkin dia diubah menjadi memohon pengasihan Allah. Saya terus terang tidak terlalu gemar dengan memakai istilah pengakuan dosa. Saya lebih memilih memohon pengasihan Allah. Karena sebagai manusia saya merasa benar-benar perlu dikasihani. Pertama karena dosa saya, tapi juga karena keberadaan saya. Ya, misalnya ini gunung api meletus. Memang jika salah siapa ya? Memang ada silat itu. Ini salah kamu ya. Tapi secara pribadi memang saya melakukan kesalahan. Misalnya kalau menyebab banjir ya, memakai plastik itu luar biasa. Setiap sehari berapa kantong plastik yang bisa saya buang misalnya, itu kesalahan saya. Ya. Tapi mungkin bagi orang-orang yang langsung terlibat dalam penderitaan tersebut mengatakan, kenapa saya harus disalahkan? Gunung api meletus, kenapa saya lagi harus disalahkan? Nah, dalam hal itu saya lebih memilih perkataan memohon pengasihan Allah. Tolong kasihani aku. Kyrie eleison. Nah, itu. Ya. Jadi mungkin bisa pada masa 50 hari yang dilakukan adalah Kyrie eleison. Bukan ampunilah. Ya. Tapi ini lagi, ini saya. Ya, jadi begini, dalam ibadah satu prinsip yang saya pegang adalah tidak ada ibadah yang benar dan tidak ada ibadah yang salah. Saya tidak bisa mengevaluasi ibadah berdasarkan benar atau salah. Karena kalau begitu saya akan bisa mengecap ibadah gaya karismatik itu salah, ibadah GKJ itu benar atau sebaliknya. Ya. Saya tidak bisa mengatakannya. Yang saya bisa evaluasi adalah apakah cara saya ini bisa menolong